Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Witaya Wardani dengan NIM 2465060. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi manajemen integrasi proyek. Langsung saja, di sini manajemen integrasi proyek itu adalah proses koordinasi dan penyelarasan semua aspek proyek untuk memastikan kesatuan tujuan dan konsistensi pelaksanaan. Mengapa manajemen integrasi proyek ini penting? Pertama, ini untuk menghindari kerja silo. Jadi setiap bidang manajemen proyek itu tidak berdiri sendiri. Keputusan di satu area akan mempengaruhi area lain. Kedua, memastikan alignment di semua bagian proyek. Ini memastikan agar semua bagian proyek itu sejalan dengan tujuan bisnis dan rencana proyek. Kemudian mengelola trade-off, ini dia untuk mengambil keputusan yang sulit. Kemudian single point of coordination, dia biasanya project manager itu bertanggung jawab untuk menyatukan variabel-variabel yang ada pada integrasi manajemen proyek ini. Kemudian seorang project manager ini dia harus memiliki keterampilan penting, yaitu manajemen integrasi proyek, karena dapat menjembatani semua elemen proyek, menjaga keseimbangan antara tuntutan yang bersaing, dan memastikan penyampaian nilai yang diharapkan stakeholder. Tanpa integrasi yang baik, proses bisa saja terjebak dalam fragmentasi. Kemudian kunci utama keberhasilan proyek. Manajemen integrasi proyek yang baik di sini ada 4. Yang pertama, perencanaan proyek yang komprehensif dan terintegrasi dengan menggabungkan semua elemen perencanaan ke dalam satu rencana proyek yang koheren. Kemudian kedua ada pengelolaan perubahan yang terstruktur dengan memiliki proses yang jelas untuk menangani perubahan permintaan dan memastikan setiap perubahan dianalisis dampaknya secara holistik sebelum disetujui. Kemudian ketiga, koordinasi dan komunikasi efektif antar semua pihak. Ini untuk memastikan semua informasi yang mengalir itu berjalan dengan baik untuk menghindari miskomunikasi, konflik, atau pekerjaan yang tumpang tindih. Kemudian keempat ada monitoring dan pengendalian proyek secara menyeluruh. Ini untuk mengambil tindakan korektif atau penyesuaian mempertimbangkan dampak ke seluruh area proyek untuk menjaga keselarasan dengan tujuan awal. Kemudian di sini ada framework untuk proyek integrasi manajemen. Lalu proses utama dalam manajemen integrasi proyek di sini ada 7. Yang pertama, membangun project charter. Apa itu project charter? Project charter itu dia dokumen formal yang mengesahkan proyek, memberikan wewenang pada manajer proyek, dan menyatakan tujuan serta pemangku kepentingan utama. Tujuan integrasi ini itu untuk menjadi dasar pemersatu yang dirujuk oleh semua proses lainnya. Semua keputusan dan rencana harus selaras dengan charter. Kedua, membangun preliminary scope statement. Apa itu preliminary scope statement? Yaitu penjabaran awal dari lingkup proyek, fitur utama, dan batasan-batasannya. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum awal yang digunakan untuk perencanaan lebih detail, menjembatani ide dalam charter dengan rencana lebih detail. Dan ketiga, membangun project management plan. Project management plan ini adalah dokumen utama yang mengintegrasikan semua rencana subsidiary menjadi satu panduan yang koheren. Ini bertujuan untuk sebagai puncak dari perencanaan terintegrasi. Proses ini memastikan semua aspek proyek saling terkait dan realistis. Keempat, mengarahkan dan mengelola eksekusi proyek. Apa maksudnya ini? Dia ini memimpin tim untuk menjalankan pekerjaan sesuai rencana, mengelola sumber daya, dan menghasilkan deliverable. Tujuannya untuk mengkoordinasikan orang dan sumber daya untuk mewujudkan rencana yang terintegrasi menjadi hasil nyata.
Disinilah komunikasi intensif itu terjadi. Kemudian kelima, monitoring dan controlling proyek. Monitoring dan controlling proyek ini dia adalah melacak, meninjau, dan mengatur kemajuan proyek untuk memenuhi tujuan kinerja. Nah, tujuan integrasinya ini untuk melihat proyek secara holistik, tidak hanya memantau jadwal atau biaya sendiri, tetapi melihat dampak satu aspek terhadap aspek lainnya. Kemudian yang keenam, melakukan dan mengendalikan perubahan proyek secara terintegrasi. Proses terstruktur untuk meninjau, menyetujui atau menolak, dan mengimplementasikan perubahan. Tujuan integrasinya adalah menjadi kunci untuk menjaga integritas proyek, memastikan setiap perubahan dianalisis dampaknya terhadap seluruh aspek proyek sebelum disetujui. Terakhir, menutup proyek. Ini menyelesaikan semua aktivitas untuk menutup proyek atau fase secara formal, termasuk serah terima hasil dokumentasi dan pelajaran yang dipetik. Tujuannya untuk menyatukan semua informasi akhir, memastikan semua pekerjaan selesai, dokumen diarsipkan, dan pembelajaran didokumentasikan untuk kebermanfaatan proyek masa depan. Pertama, membangun project charter. Project charter itu dokumen formal yang menyatakan keberadaan sebuah proyek dan memberikan arahan akan tujuan dan manajemen proyek. Nah, inputan yang dibutuhkan untuk membangun project charter ini dia antara lain kontrak proyek, statement of work, enterprise environmental factors, organization process asset, dan sebagainya. Kemudian, informasi yang terkandung dalam project charter ada nama proyek, masa berlaku proyek, nama manajer proyek beserta informasinya, ringkasan jadwal proyek, budget proyek, dan lain-lain yang bisa dilihat di sini. Kemudian, kedua, membangun proyek preliminary scope. Scope statement adalah dokumen yang digunakan untuk membangun dan mengonfirmasikan pemahaman bersama akan ruang lingkup atau batasan proyek. Preliminary scope statement ini dia scope statement awal yang dibangun selama inisiasi proyek agar seluruh tim proyek dapat segera memulai diskusi tentang pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan proyek sesuai dengan ruang lingkup proyek. Informasi yang terkandung dalam preliminary scope statement antara lain ada tujuan proyek, deskripsi produk atau service, kriteria produk yang akan diterima, asumsi dan hambatan, struktur organisasi, risiko, jadwal, dan gambaran awal biaya. Kemudian ketiga, membangun project management plan. Project management plan adalah dokumen yang dapat digunakan untuk mengkoordinasikan semua dokumen perencanaan proyek. Tujuan utamanya adalah memberikan tuntutan dalam eksekusi proyek. Project management plan dapat digunakan oleh manajer proyek untuk memimpin tim proyek dalam melaksanakan proyek dan menilai status proyek. Kinerja proyek juga harus diukur berdasarkan baseline plan. Atribut dalam project plans ini dia antara lain peta jalan komprehensif untuk pelaksanaan, pengendalian, dan penutupan proyek. Atribut utamanya adalah bahwa rencana ini harus komprehensif, terintegrasi, disetujui, realistis, dan dapat dikomunikasikan. Sebuah project plan bukan sekedar Gantt chart atau daftar tugas. Ia adalah paket dokumen yang terintegrasi yang berfungsi sebagai kontrak kinerja dan alat manajemen utama. Di sini ada 10 daftar atribut dari project plans. Pertama, lengkap dan komprehensif, konsisten dan terintegrasi, dan lain-lain. Kemudian elemen-elemen umum dalam project plans yaitu ada gambaran umum mengenai proyek, deskripsi bagaimana proyek diorganisir, manajemen dan proses teknis yang digunakan dalam proyek, serta pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, jadwal dan informasi biaya proyek. Lalu di sini ada sampel outline untuk Software Project Management Plan atau SPMP. Lalu manfaat penggunaan standar ini ada 5, konsistensi,
kelengkapan komunikasi, dasar kontrol, dan akuntabilitas. Contoh penerapannya untuk proyek pengembangan sistem presensi karyawan berbasis web. Pertama, introduction, tujuan otomatisasi presensi, deliverables aplikasi web, database, laporan bulanan. Project organization, managerial process, technical process, work package, schedule, dan budget. Kemudian standar ini juga masih relevan sebagai template dasar. Meskipun dalam praktik Agile modern, detailnya mungkin lebih dinamis dan terdokumentasi dalam bentuk produk backlog dan sprint plan yang lebih fleksibel. Kemudian ada stakeholder analysis. Dia adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan individu, kelompok atau organisasi yang dapat mengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu proyek, keputusan, atau inisiatif. Dokumen stakeholder analysis merupakan dokumen yang penting dan sensitif karena memberikan informasi mengenai stakeholder berkaitan dengan nama dan organisasi stakeholder, peranannya dalam proyek, fakta-fakta unik mengenai stakeholder, level keterlibatannya dan ketertarikannya akan proyek, dan saran-saran untuk menjaga relasi dengan stakeholder. Tujuan stakeholder analysis yang pertama untuk mengidentifikasi semua pihak yang berkepentingan dalam proyek, memahami persepsi, kepentingan, dan pengaruh, memprediksi respons, mengembangkan strategi komunikasi dan keterlibatan, mengelola konflik dan risiko, dan terakhir mengoptimalkan dukungan dan meminimalkan perlawanan. Manfaat stakeholder analisis sendiri yaitu untuk meningkatkan kesuksesan proyek, mengurangi risiko, mengoptimalkan alokasi sumber daya, meningkatkan pengambilan keputusan, membangun hubungan jangka panjang, dan mengantisipasi dan mengelola resistensi. Proses stakeholder analysis ada 4 tahap. Ada 4 tahap utama. Tahap pertama, identifikasi stakeholder. Kemudian tahap kedua, analisis dan pemetaan stakeholder. Tahap ketiga, penilaian dan prioritisasi. Dan tahap terakhir yaitu pengembangan strategi keterlibatan. Kemudian ada beberapa contoh stakeholder analysis. Kemudian eksekusi proyek. Eksekusi proyek adalah tahap melaksanakan pekerjaan yang telah digambarkan dalam project plan. Mayoritas waktu dan uang digunakan dalam eksekusi proyek. Area aplikasi proyek sangat mempengaruhi eksekusi proyek, karena selama eksekusi proyek inilah produk dari proyek dapat dihasilkan. Kepemimpinan dalam proyek adalah kemampuan untuk menginspirasi, memengaruhi, memandu, dan memberdayakan individu serta tim untuk mencapai tujuan proyek secara efektif. Meskipun menghadapi ketidakpastian, kendala, dan perubahan yang dinamis. Ciri utama kepemimpinan proyek yang efektif yaitu visionary dan strategic thinking, emotional intelligence, kemudian adaptive dan resilient leadership, servant leadership, dan terakhir decisive yet kolaboratif. Keterampilan penting dalam eksekusi proyek. Yang pertama, keterampilan kepemimpinan dan interpersonal, soft skill. Ini adalah fondasi hubungan manusia dalam proyek. Keterampilan seperti komunikasi, kepemimpinan, kecerdasan emosional, dan manajemen konflik sangat penting untuk memotivasi tim. Kemudian keterampilan operasional dan teknis, yaitu hard skill. Ini keterampilan dan operasional alat-alat teknis untuk menggerakkan proyek. Dan terakhir adalah keterampilan kognitif dan strategis. Cara dalam kemampuan berpikir yang menghubungkan aspek manusia dan teknis. Keterampilan penting dalam eksekusi proyek.
Yang pertama, keterampilan kepemimpinan interpersonal, ada kepemimpinan dan motivasi, komunikasi efektif dan transparan, manajemen konflik dan negosiasi, kecerdasan emosional, dan keterampilan influencing tanpa otoritas formal. Kemudian keterampilan operasional dan teknis hard skill, ada perencanaan dan penjadwalan detail, manajemen anggaran dan biaya, manajemen kualitas, manajemen risiko proaktif, dan manajemen vendor dan kontrak. Kemudian ketiga ada keterampilan kognitif dan strategis. Ada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, fleksibilitas dan adaptabilitas, dan terakhir perhatian terhadap detail dan fokus pada hasil. Tools dan teknis untuk eksekusi proyek. Pertama adalah Work Authorization System. Ini metode yang digunakan untuk menjamin orang yang memiliki kualifikasi yang cukup melakukan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan urutan benar. Kemudian status review meeting, rapat terencana dan terjadwal. Project Management Software, perangkat lunak khusus yang digunakan dalam manajemen proyek. Lalu monitoring dan controlling proyek, termasuk dalamnya mengumpulkan, mengukur, dan menyebarkan informasi kinerja proyek. Tools dan teknik yang dapat digunakan antara lain metodologi manajemen proyek, sistem informasi manajemen proyek, expert judgment, dan earned value management. Kemudian ada integrated change control, termasuk dalamnya mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola perubahan selama project life cycle. Tujuan utamanya adalah pengendalian perubahan untuk memperhitungkan faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan dalam rangka menjamin bahwa perubahan akan membawa keuntungan, menentukan apakah perubahan sudah terjadi atau belum, dan mengelola perubahan yang terjadi. Kemudian baseline is the approved project management plan plus approved change. Di sini ada integrated change control process. Ini dia diagramnya. Kemudian kontrol perubahan dalam proyek IT. Pertama ada pandangan lama, tradisional atau waterfall approach. Filosofinya itu perubahan adalah musuh, rencana harus dipatuhi secara ketat. Karakteristiknya ada linear dan sekuensial, formalitas tinggi, perlawanan terhadap perubahan, dokumentasi berlebihan, dan CCB atau Change Control Board. Kemudian kedua ada pandangan modern, agile atau adaptive approach. Filosofinya perubahan adalah peluang, fleksibilitas adalah kunci nilai bisnis. Karakteristiknya yaitu iteratif dan incremental, kemudian kolaboratif, value driven, autonomy team, dan continuous integration atau deployment. Kontrol perubahan dalam proyek IT, yang pertama ada pandangan lama, masalahnya, pandangan modern, kemudian solusinya. Sistem proyek perubahan adalah rangka kerja formal dan terdokumentasi yang digunakan untuk mengevaluasi, menyetujui atau menolak, mengelola, dan mengkomunikasikan perubahan dalam proyek. Komponen utama sistem kontrol perubahan yaitu ada prosedur dan alur kerja, otorisasi dan tanggung jawab, dokumentasi dan pelacakan, alat, dan terakhir alat dan teknologi. Change Control Board, kelompok resmi atau formal yang dari orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyetujui atau menolak perubahan dalam proyek. CCB harus memberikan guidelines untuk mempersiapkan perubahan. Anggota CCB biasanya terdiri atas stakeholder dari seluruh organisasi. Masalah yang dihadapi, CCB jarang bertemu dan membuat keputusan akan perubahan membutuhkan waktu rapat yang panjang. Proses atau siklus kontrol perubahan standar. Fase 1, identifikasi dan pengalihan. Fase 2, analisis dan evaluasi. Fase 3, keputusan dan persetujuan. Fase 4, perencanaan dan implementasi. Dan terakhir, fase 5, verifikasi dan penutupan.
Jenis-jenis perubahan yang dikelola yaitu perubahan lingkup, perubahan jadwal, dan perubahan biaya. Jenis-jenis perubahan biaya, perubahan kualitas, perubahan teknis, dan perubahan proses. Level sistem kontrol perubahan ada 3 level, yaitu level pertama emergency change, level kedua standard change, dan level ketiga normal change. Contoh studi kasus sistem e-commerce. Skenario-nya itu perubahan untuk menambahkan pembayaran via QRIS. Kemudian proses sistem kontrol perubahan, pengajuan oleh product manager, dan analisis tim. CCB reviewer, implementasi, verifikasi. Manajemen konfigurasi. Cara menjamin bahwa deskripsi dari produk yang dihasilkan sudah benar dan lengkap, berkonsentrasi pada manajemen teknologi dengan mengidentifikasi dan mengendalikan karakteristik proyek berdasarkan fungsional dan desain visi proyek produk yang dimaksud. Spesialis manajemen konfigurasi bertugas untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan konfigurasi, mengendalikan perubahan, mencatat dan melaporkan perubahan. Saran-saran yang harus dilakukan dalam kontrol perubahan di sini ada pandangan manajemen proyek, rencanakan menghadapi perubahan, dan lain-lain yang bisa dilihat di sini. Kemudian saran-saran yang tidak perlu dilakukan dalam kontrol perubahan ada bypass proses, analisis paralisis, CCB bottleneck, poor communication, dan no learning. Penutupan proyek yang terakhir. Hal yang harus dilakukan adalah mengakhiri semua aktivitas dan menyampaikan hasil kerja proyek, entah itu tuntas atau tidak, pada orang yang tepat. Output utama dari penutupan proyek yaitu prosedur administrasi penutupan, prosedur penutupan kontrak, produk akhir, dan organizational proses asset updates. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.